10 kilo sampai masukan bakaran 300 derajat. Itu solar ya paling banyak. Iya, solar. Ini paling banyak solar. Ini juga ada tapi 1 kilo 1 liter. Iya. Bisa 1 kilo kresek kan lumayan banyak. Iya, Makanya bisa berbanding satu. Iya. dicacah dulu supaya kapasitasnya. Langkah atau suatu terobosan yang signifikan ya dari perspektif pengolahan sampah laut, khususnya sampah plastik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saking krusial, saking kritisnya masalah sampah laut di Indonesia ini, Bapak Presiden kan mengeluarkan suatu Perpres Peraturan Presiden nomor 83 ya tahun 2018 tentang pengolahan sampah laut. Kemudian itu diterjemahkan juga oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam keputusan Menteri nomor 5 tahun 2020 untuk pengolahan sampah laut plastik, bagaimana tata cara maupun juga jenisnya, pedomannya seperti apa sehingga nanti betul-betul laut kita ini bebas dari sampah. Apalagi kita lihat bahwa kita punya target untuk zero carbon, juga terkait juga dengan zero waste itu kedepannya, sehingga katanya 2060 kita zero, tetapi bahkan Bapak Presiden, Menko Marinvest Pak Luhut mengharapkan juga sebelum tahun itu kita sudah bebas waste itu. Pak, tadi dijelaskan bahwa ada 75.000 desa di Indonesia. Ya betul. Hanya Gorontalo yang mendapat bantuan. Apakah karena Labuan Bajo yang Bapak jelaskan tadi sering tampil di TV karena masalah sampah? Apakah Gorontalo juga karena kritis yang sampah, Pak? Izin. Bisa jadi itu juga salah satu alasan. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada saat itu bahwa karena kita sekarang berada di hadapan anak-anak SD, masyarakat Gorontalo, ada tua-tua adat, saya ingin menyampaikan betapa bangganya kalian. Karena ada hampir 75.000 lah, karena 74.900 sekian lah. Jadi 75.000 desa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Astra di Pulau Harapan, Pramuka, itu kan cuma berapa dua ya, tetapi kok pilih Gorontalo. Nah, ini artinya apa? Ini adalah suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Tolong jangan sia-siakan itu. Jadi bukan karena, bisa jadi ada faktor itu bahwa Labuan Bajo juga di TV ada muncul soal sampah segala macam, bisa juga. Tetapi bukan itu poin saya. Poin saya hanya mengatakan bahwa kalian di sini mendapat suatu kehormatan, mendapat suatu perhatian begitu besar. Manfaatkan ini sebaik-baiknya dan didiklah anak kita sedini mungkin untuk tidak membuat sampah sembarangan supaya nanti suatu saat kita bebas dari sampah plastik. Sebetulnya poinnya di situ. Pak, tadi juga dijelaskan soal 3G itu. Nah, ada tidak desakan kepada Pemda setempat supaya ini harus dioptimalkan 3G itu? Ya, saya mungkin termasuk ke deputi yang paling sering ke Labuan Bajo ya, dan paling sering untuk berbicara dan berdiskusi dengan Bapak Bupati Pak Eli di sini. Dan 3G itu sering kami sampaikan bersama Bu Tana juga bahwa kita ada banyak program, tetapi kalau kita terlambat, kita kehilangan momentum. Di depan mata Labuan Bajo ini akan menghadapi G20, bahkan juga ASEAN Summit nanti. Tapi kalau kita tidak gerak cepat dari sekarang, kita tidak gerak bersama, itu akan mempengaruhi reputasi destinasi premium, destinasi world class Labuan Bajo ini. Orang akan berpikir destinasi super prioritas, tetapi orangnya enggak premium, kualitas pelayanannya masih ecek-ecekan. Jadi itu yang kita sampaikan kepada Pemda, bahwa konsekuensi dari nama destinasi super prioritas, destinasi super premium, manusianya juga harus SDM yang terampil, SDM yang bisa geber dan gercep. Karena tidak ada Superman, saya katakan. Jadi Bapak Bupati tolong, semua OP yang terlibat gerak bersama. Bapak Bupati sudah langkah 1000, kalau bisa di bawahnya juga langkah 1000, jangan langkah 1. Nah, itu yang beliau. Makanya ada beberapa terobosan beliau bagi SDM ASN yang tidak gerak cepat, itu akan menanggung sendiri resikonya. Ya. Pak, kemudian yang berikut, kemarin kan kunjungan ke Merbau. Apakah betul ini juga bagian dari rangkaian terkait persiapan kunjungan Presiden Jokowi untuk bulan depan? Saya kira itu salah satu. Tetapi yang utama bahwa pada tahun 2021 ini Kementerian Pariwisata adakan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang melalui Jadesta, jejaring desa wisata, kami menghimpun hampir 2.000 desa dari target 700, hampir 2.000 desa yang masuk, dan sudah selesai dilakukan kurasi. Dari 1.861 itu ada yang kurasi sampai 700, 300, 100, dan 50.
Nah, kemarin itu 50 itu divisitasi oleh menteri. Salah satunya adalah Bayi Rebo. Bahkan Bayi Rebo kita usulkan juga sebagai the best tourist village untuk UNWTO. Namun yang dipilih oleh UNWTO adalah Desa Kelanggeran. Tetapi saya yakin kedepannya Desa Bayi Rebo itu akan juga masuk kelas desa wisata dunia. Pak, untuk bocor dikit Pak terkait agenda presiden untuk bulan depan penyelenggaraan. Nah, kalau untuk agenda presiden tentu saja karena kami berada di Kementerian Pariwisata, kami lebih kepada substansi. Tetapi kalau terkait agenda jadwal segala macam, saya kira itu ada Berarti di dipastikan Pak ya bulan depan ya? presiden itu. Kalau kita bisa pastikan kalau agenda presiden, karena beliau ini kan kepala negara dengan berbagai kesibukan yang luar biasa, kita hanya bisa mengatakan bahwa Bapak Presiden punya rencana. Bahwa kepastiannya seperti apa itu adalah wewenang daripada protokol istana untuk menentukan tanggal. Terima kasih. Ya, jadi program ini sudah diberikan, kemudian juga kami membantu mengawal dan melakukan monitoring karena dan memicu lagi aktivasi agar tetap berjalan dengan sustain ya. Kemudian tadi kan disampaikan juga bahwa ini adalah juga lokasi untuk bisa menjadikan edu center. Jadi akan menjadi contoh juga buat tempat-tempat yang lain, termasuk juga saling belajar antar komunitas. Karena di Labuan Bajo sudah lebih dari 30 komunitas yang bergerak di bidang sampah. Nah, ini semuanya harus kerja bareng, kerja kolaborasi, kerja sama-sama untuk membersihkan Labuan Bajo dari sampah. Apakah BOP sudah memberikan edukasi juga Bu dari tingkat desa? Tadi kan dijelaskan untuk ditanamkan kesadaran sedini mungkin karena Labuan Bajo kan milik generasi. Apakah BOP juga sudah tentunya iya, karena kami ini juga membantu mengaktifasi dari grassroots gitu ya sampai ke tingkat regulasinya harus seperti apa, karena kita kan punya fungsi koordinatif. Nah, fungsi koordinatif ini adalah membantu meng-create ekosistem yang ramah lingkungan, yang sadar lingkungan tadi itu. Nah, dari situ kita bisa mengaksesi peta helix, baik pemerintahnya, masyarakatnya, medianya, komunitasnya, termasuk teman-teman di akademisinya juga. Makanya tadi juga kan saya sampaikan ada teman-teman akademisi juga terlibat. Karena tanpa kolaborasi peta helix ini tidak akan pernah bersih itu yang namanya suatu lokasi dan destinasi. Jadi ini yang kita lakukan, mengaktifasi semua lini dan dengan berbagai cara. Jadi di sini bukan kita istilahnya apa ya, berebutan panggung, nggak seperti itu. Sampah itu tujuan utamanya adalah sampahnya tidak ada, seperti tadi kata Pak Deputi. Jadi siapapun dan dari manapun mereka harus bekerja sama-sama untuk bersihkan sampah. Kembali ketiga kita tadi Bu. Pak Wioko, mungkin kami juga bisa minta bantuan. Tadi Bapak Pak Wioko dengan sebagai perwakilan dari PTA sedang memberikan bantuan. Pak, tadi juga kan ada bisikan dari warga itu soal gedung sekolah bantuan apa. Mungkin ada tanggapan pasti dari Pak Wioko mungkin. Baik, jadi memang kita dalam melakukan program biasanya kita bikin program yang komprehensif dan juga sustainable. Sebagai informasi, baru 2 hari yang lalu kami juga baru meresmikan lembaga pengembangan bisnis di Kabupaten Manggarai Barat bersama Pak Bupati. Jadi di sini kita ada program terkait dengan lingkungan, di lokasi yang lain kita juga bikin lembaga pengembangan bisnis. Bukan tidak mungkin nanti terkait dengan pendidikan itu juga akan kita fasilitasi, tapi kita tentunya perlu melakukan assessment, penilaian gitu ya. Tapi selama itu mendukung program yang ada, rasanya bukan tidak mungkin kita akan support. Baik, kalau dari kami sebenarnya harapannya adalah program yang sudah kita inisiasi bersama itu bisa berjalan dengan sustain. Kita nggak ingin sekarang kita seremoni, setelah itu tahun depan kita datang lagi ternyata sudah nggak ada, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi itulah kenapa kita kolaborasi nih, butuh kolaborasi, ada Kemenparekraf, ada BPO, ada pemerintah. Ini kita kolaborasi semua, termasuk rekan-rekan dari Gen Plastik, semua untuk mengedukasi masyarakat dan juga memastikan bahwa rekan-rekan di UPS ini, di UPS itu bisa secara mandiri nanti mengelola ke depan. Rasanya itu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.